Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Elia, kelas 92 absen 5. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan berkat dan penyertaannya sampai hari ini. Dalam kesempatan ini, saya akan berbicara mengenai lingkungan hidup. Mungkin ini erat berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Seperti yang kita tahu di era sekarang ini, sudah tidak disangka lagi bahwa aktivitas yang dilakukan masyarakat modern saat ketergantungan terhadap ketersediaan energi. Hampir di semua sektor kegiatan, energi menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, kemajuan suatu negara akan sangat terkait dengan kecukupan ketersediaan energi di negara tersebut. Sebut saja negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan negara Eropa lainnya, bahkan hingga Korea. Ketersediaan energi di negara-negara tersebut sangat memadai untuk melakukan kegiatan di berbagai bidang yang bisa diandalkan untuk pembangunan bangsa dan negara. Namun, dalam pelestarian pengadaan energi tentu saja harus memperhatikan faktor pelestarian lingkungan. Karena lingkungan tempat makhluk hidup ini bernaung tidak kalah pentingnya dari kebutuhan hidup lainnya, karena kita tinggal di bumi yang sama. Sebab itu pula negara sangat berkewajiban untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan mencegah hal-hal yang bisa menjadi penyebab kerusakan lingkungan hidup. Dampak kerusakan lingkungan seperti pemanasan global saat ini sudah mulai dirasakan di berbagai belahan bumi, seperti terjadinya peningkatan suhu udara dan daratan di sekitar pantai, terjadinya perubahan iklim yang kini sudah mulai terjadi di beberapa tempat termasuk negeri ini. Kesemua itu karena lingkungan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya sudah tercemar. Di Indonesia sendiri memasuki tahun 2006 telah terjadi angin badai di beberapa perairan yang mengakibatkan banjir di daerah sekitar pantai hingga berhari-hari. Akibatnya para nelayan tidak bisa turun ke laut untuk mencari ikan, sehingga mereka mengalami masa-masa paceklik. Belum lagi lebatnya curah hujan yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor di beberapa daerah. Kejadian-kejadian ini tentu masih punya kaitannya dengan pemanasan global akibat kerusakan lingkungan. Kalau penyebab kerusakan global ini tidak ditanggulangi, maka tentu saja kerusakan lingkungan yang sudah terjadi ini akan semakin parah, yang akibatnya juga akan merugikan semua makhluk hidup, termasuk kita juga. Penyumbang terbesar kerusakan lingkungan hidup secara menyeluruh adalah polusi yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, bahan bakar minyak, dan gas alam. Dari pembakaran itu berakibatnya terjadi emisi rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global. Masalah lingkungan hidup memang bukan persoalan lagi suatu negara, tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh bangsa dan negara. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah tambah rusaknya lingkungan hidup, seperti dengan diselenggarakannya KTT Bumi, Protokol Kyoto, dan sebagainya. Bahkan beberapa negara yang masih memanfaatkan bahan bakar fosil berhasil mengurangi efek rumah kaca dengan menggunakan bahan bakar gas alam yang secara ekonomi sangat kompetitif bila dibandingkan dengan penggunaan minyak bumi atau batu bara. Hanya sebenarnya gas alam juga tetap menimbulkan CO2 atau karbon dioksida, tetapi lebih sedikit bila dibandingkan dengan penggunaan minyak bumi dan batu bara. Di samping itu pun, gas alam juga dapat menimbulkan metana dan batu bara, yang kesemua itu dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Meski akhir ini muncul teori-teori lain yang tentang efek rumah kaca, seperti menurut periset Amerika mengatakan bahwa variabel aktivitas matahari lah yang berpengaruh pada naiknya suhu yang ada di bumi ini. Namun, mengurangi pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara secara besar-besaran dilakukan orang untuk keperluan khusus pembangkit tenaga listrik, industrialisasi, dan transportasi. Khusus untuk bahan bakar pembangkit tenaga listrik, sebenarnya penggunaan bahan bakar fosil sudah bisa ditekan sekecil mungkin. Karena ada teknologi modern yang menggunakan bahan bakar lain non fosil yang lebih irit produktif.
aman, dan tidak menimbulkan polusi. Di samping itu pun, bahan bakar fosil seperti bahan bakar minyak, harganya cenderung terus meningkat, persediaannya juga sangat terbatas. Orang tidak mungkin harus ketergantungan terus pada bahan bakar minyak, karena suatu saat cadangannya akan habis. Oleh karena itu, bagi Indonesia, kini saatnya kita memanfaatkan bahan bakar non-fosil untuk berbagai keperluan untuk pembangkit listrik. Dengan demikian, selain turut melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup secara global, juga sebagai langkah penghematan cadangan sumber daya alam yang sudah semakin menipis di negeri ini. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga lingkungan, menjaga kelestarian, jangan sekali-kali kita merusak dan mencemari lingkungan sekolah kita, lingkungan di rumah kita, ataupun lingkungan sekeliling kita. Karena di sekeliling kita mungkin tersimpan banyak energi yang bisa dimanfaatkan oleh kita berbagai aspek kehidupan. Apakah air bersih, udara bersih, dan tanaman obat itu bukan sebagai energi yang kita butuhkan? Itu adalah salah satunya. Kalau sampai lingkungan kita rusak, maka sedikit demi sedikit energi itu akan hilang bahkan punah. Sekali lagi, mari kita jaga kelestarian lingkungan kita. Rupanya pidato ringkas ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada ucapan atau kata-kata yang menyinggung. Terima kasih. Salam sejahtera.